Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Arianto Pratiwi dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas remedial UAS. Demokrasi terpimpin. Nah, awal dari demokrasi terpimpin ini dari 1959 sampai 1965. Kenapa sih harus ada demokrasi terpimpin? Nah, yang pertama itu nggak stabilnya politik. Yang kedua yaitu gagalnya Dewan Konstituante untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Yang ketiga, Presiden Soekarno merasa bahwa demokrasi liberal ini tidak cocok dengan negara kita. Masa demokrasi terpimpin dimulai dari disampaikannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Nah, dekret ini berisi tentang pembubaran konstituante, terus pembentukan DPA dan MPR, dan juga kembalinya Konstitusi Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945. Untungnya, kebijakan tersebut disambut baik oleh kalangan yang lengah dengan kestabilan politik nasional selama 9 tahun dan berdampak pada ekonomi yang semakin memburuk. Soekarno banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan atas pemikirannya tentang revolusi Indonesia, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai hal yang ekstrim dan membawa Indonesia jatuh lebih jauh lagi. Ciri-ciri masa demokrasi terpimpin. Yang pertama itu dukungan kuat dari unsur militer yang menjadi kekuatan politik baru. Yang kedua, dukungan kuat dari PKI sebagai pendukung setiap Presiden Soekarno. Yang ketiga, lembaga legislatif yang lumayan lemah dan dapat diatur bahkan dibubarkan oleh Presiden. Yang terakhir, peran partai politik terbatas. Perkembangan ekonominya, untuk perencanaan perkembangan ekonomi nasional, Presiden membentuk Dewan Perancang Nasional pada Agustus 1959. Nah, badan ini diketuai oleh Muhammad Yamin yang bertugas untuk mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan melakukan penyelenggaraan pembangunan. Kehidupan masyarakat di Indonesia ini kurang lebih 80% bersifat agraris, sehingga barang-barang produksi yang dijual sangat murah. Usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi ini umumnya tidak berjalan baik karena adanya kepentingan politik yang memakan biaya besar dan politik internasional yang menghambat lancarnya keluar masuk bantuan atau kredit. Nah, untuk perkembangan politik nih, yang pertama ada pembebasan Irian Barat. Lalu yang kedua adalah gerakan non-blok yang tidak memihak antara blok barat dan blok timur. Selanjutnya ada konfrontasi Malaysia. Selanjutnya ada keluarnya Indonesia dari PBB. Nah, penyimpangan demokrasi terpimpin. Banyak sekali penyimpangan yang dilakukan, antara lain yang pertama yaitu membubarkan DPR hasil pemilu pada 4 Juni 1960, lalu membuat DPR GR karena menolak anggaran belanja negara yang diusulkan pemerintah. Yang kedua, membubarkan konstituante pemilu pada dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang disusun oleh Presiden sendiri. Dan yang keempat, mengatur setiap sendi kehidupan negara melalui Manipol, Usdek, dan Nasakom. Dan yang kelima, mengangkat ketua MPRS dan ketua DPR GR sebagai Menteri Kabinet Kerja. Akhir dari demokrasi terpimpin ini, yang pertama, gencarnya aktivitas politik internasional di Indonesia seakan menutupi dinamika dalam negeri. Posisi PKI semakin kuat sebagai pendukung politik Insinyur Soekarno. Yang kedua, munculnya informasi yang menyatakan bahwa PKI atau TNI sedang mempersiapkan kudeta pemerintahan karena adanya ketidaksenangan. Pada 30 September 1965 malam,
sebuah aksi yang diduga dilakukan oleh PKI menewaskan 7 anggota perwira tinggi TNI di Jakarta. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto selaku Menpang AD untuk mengembalikan keamanan dan wibawa pemerintah setelah kekacauan yang terjadi. Jadi dualisme kepemimpinan pada masa ini, karena roda pemerintahan sekarang dijalankan. Dengan ini, demokrasi terpimpin berakhir dan dipimpin oleh Soeharto sebagai kepala negara, dan Indonesia memasuki masa Orde Baru.